Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktavia dengan NIM 222519009 dari kelas 5A. Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kali ini saya akan membahas pembuktian teorema limit pusat 7.5 pada buku Statistika Matematika with Application edisi 7. Bunyi teoremanya yaitu misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, dan seterusnya berturut-turut jika limit N mendekati K hingga Mn dikali T pangkat N untuk semua T bilangan real. Maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N mendekati K hingga. Nah, untuk buktinya, berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N dikali Y bar dikurangi mu per sigma, dan berdasarkan teorema 7.1, Y bar sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan 1 sampai N YI. Sehingga diperoleh UN-nya sama dengan, karena UN-nya sudah diketahui berdasarkan teorema 7.4, maka untuk nilai UN-nya kita kalikan ke dalam menjadi akar N Y bar per sigma dikurangi akar N mu per sigma. Nah, karena Y bar-nya juga sudah diketahui berdasarkan teorema 7.1, maka kita substitusikan menjadi akar N dalam kurung 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma dikurangi akar N dikali mu per sigma sama dengan N-nya, akar N-nya kita keluarkan menjadi 1 per N sehingga 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI per sigma dikurangi mu per sigma sama dengan 1 per akar N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N ZI, di mana ZI sama dengan Y1 dikurangi mu per sigma. Karena variabel acak YI adalah bebas dan terdistribusi identik, ZI sama di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N bebas dan terdistribusi identik dengan E ZI sama dengan 0 dan V ZI sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak bebas adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen berdasarkan teorema 6.2, sehingga M sigma ZI sama dengan MZI dikali T dikali MZ2 dikali T dikali sampai MZN sama dengan MZ1 dikali T dipangkatkan N, dan MUN dikali T sama dengan M sigma ZI dikali T per akar N sama dengan MZ1 dikali T per akar N dipangkatkan N. Berdasarkan teorema Taylor, MZI dikali T sama dengan MZ1 dikali 0 ditambah M aksen Z2 dikali 0 dikali T ditambah M double aksen Z3 dikali C dikali T pangkat 2 per 2, di mana C lebih besar dari 0 dan C kurang dari T. Dan karena MZ1 dikali T sama dengan E dikali E pangkat 0 ZI itu 1, maka MZI dikali T itu sama dengan 1. Dan M aksen ZI dikali 0 sama dengan E dikali Z1 sama dengan 0. Sehingga MUN dikali T sama dengan 1 ditambah M double aksen ZI dikali C per 2 dikali T per akar N pangkat 2 dipangkatkan N sama dengan 1 ditambah M double aksen ZI dikali C dikali T pangkat 2 per 2 per N dipangkatkan N, di mana si N lebih besar dari 0 dan si N kurang dari T per akar N. Perhatikan bahwa
N mendekati tak hingga, si N mendekati 0, dan M double aksen ZI dikali si N dikali T pangkat 2 per 2. Nah, untuk CN-nya kita substitusikan menjadi 0, maka M double aksen ZI dikali 0 ditambah T pangkat 2 per 2 sama dengan Z pangkat 2, 1 dikali T pangkat 2 per 2 sama dengan T pangkat 2 per 2 karena Z2I sama dengan VZ1 sama dengan 1. Ingat bahwa jika limit N mendekati tak hingga Bn sama dengan B, maka limit N mendekati tak hingga 1 ditambah Bn per N dipangkatkan 2 sama dengan E pangkat B. Sehingga limit N mendekati tak hingga MUN dikali T sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 ditambah M double aksen ZI dikali C dikali T pangkat 2 per 2 per N dipangkatkan N sama dengan E pangkat T pangkat 2 per 2. Nah, fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar. Maka berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa UN memiliki fungsi yang konvergen ke fungsi distribusi dari variabel acak normal standar. Maka terbukti. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.